Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol loncengnya. Halo anak-anak ibu, salam kenal semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang materi pembelajaran jenjang SMK, yaitu seni budaya. Adapun KD pembelajaran kita di KD 3.1 memahami konsep budaya. Oke, langsung saja kita ke materi ya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar istilah budaya. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya? Mungkin kita sering mendengar istilah dan kalimat seperti ini: seni budaya, budaya Nusantara, budaya hidup bersih, budaya Barat, Indonesia negeri yang kaya akan budaya, budayakan antri. Dari istilah dan kalimat di atas, menurutmu apa yang dimaksud dengan budaya? Nah, definisi kebudayaan. Definisi kebudayaan secara umum, kebudayaan dapat berarti cara hidup yang dimiliki bersama oleh sekelompok masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, yang pertama di sini ada definisi kebudayaan menurut para ahli nih. Yang pertama, Koe Jaridiningrat. Nah, menurut beliau, kebudayaan merupakan keseluruhan perilaku dari manusia dan hasil yang diperoleh melalui proses belajar dan segala tersusun dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu menurut Koe Jaridiningrat. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan merupakan buah budi manusia yang merupakan hasil dari dua pengaruh besar, yaitu alam dan kodrat masyarakat. Ini juga merupakan sebuah bukti kejayaan kehidupan manusia untuk dapat mengatasi kesulitan di dalam hidupnya agar keselamatan dan kebahagiaan bisa tercapai. Nantinya, sifat tertib dan damai juga akan terlahir dari sini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya menurut Sulaiman Suemardi dan Selo Suemarjan. Menurut beliau, kebudayaan merupakan semua hasil karya, cipta, dan rasa dari masyarakat. Selanjutnya menurut Ebi Taylor. Menurut beliau, keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang lain yang didapat dari seorang sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya menurut Herkovits, menurut beliau kebudayaan sebagai suatu yang turun-temurun yang dari satu ke satu generasi berikutnya, yang kemudian disebut juga dengan superorgan. Terakhir, menurut Leschen, menurut beliau, kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil dari unsur-unsur penentunya, dimiliki bersama dan dilanjutkan oleh anggota masyarakat tertentu. Nah, itu dia ya, kebudayaan menurut beberapa para ahli. Oke, kita lanjut ke wujud kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan yaitu ide atau gagasan. Yang kedua, tindakan atau aktivitas, artefak. Yang ketiga, yang keempat, ada sistem budaya atau adat istiadat. Yang kelima, ada sistem sosial. Dan yang terakhir, wujud kebudayaan fisik. Jadi wujud kebudayaan ini terbagi atas 6,
Yang pertama ide, yang kedua tindakan, yang ketiga artefak, yang keempat sistem budaya, yang kelima sistem sosial, dan yang terakhir ada wujud kebudayaan fisik. Itu dia ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada 3 wujud kebudayaan yang tadi. J.J. Honigman yang dalam buku pelajaran antropologinya berjudul The World of Man ya 1959 halaman 11-12 membedakan adanya 3 gejala kebudayaan, yaitu yang pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Nah, yang kedua wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Itu dia ya, 3 wujud kebudayaan. Kita lanjut. Ada unsur-unsur kebudayaan. Apa saja ayo unsur-unsur kebudayaan? Yang pertama, sistem bahasa. Yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Selanjutnya, sistem teknologi atau peralatan hidup. Selanjutnya, sistem ekonomi atau mata pencaharian. Dan selanjutnya lagi, sistem religi. Dan yang terakhir, sistem kesenian. Itu dia ya unsur-unsur kebudayaan. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita bahas satu persatu ya, sistem unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama ada sistem bahasa. Suatu pengucapan yang sangat indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Ada 2 bentuk bahasa, yaitu lisan dan tulisan. Ke unsur selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Nah, yang kedua sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Nah, itu dia ya sistem pengetahuan. Kita lanjut ke sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Nah, organisasi sosial ini meliputi kekerabatan, asosiasi, dan perkumpulan sistem keanekaragaman, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Itu dia ya. Oke anak-anak ibu, kita lanjut ke sistem teknologi hidup. Nah, ini ada contohnya ya. Ini contohnya. Nah, kita lanjut. Sistem ekonomi dan mata pencaharian. Oke. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya sistem religi. Perpaduan antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci dan tidak terjangkau oleh akal. Sistem ini meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai, dan pandangan hidup, komunikasi, keagamaan, dan upacara keagamaan. Itu dia ya, sistem religi. Oke. Yang terakhir, kita masuk ke sistem kesenian. Kesenian dapat dimaknai sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Pemetaan bentuk kesenian terbagi menjadi 3 garis besar, yaitu seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Nah, itu dia ya sistem kesenian. Next.
Oke, tidak terasa sudah di penghujung materi ya. Nah, setelah kita bahas hal yang terkait dengan kebudayaan, sekarang kita coba nih memperdalam lagi hal-hal yang terkait dengan kebudayaan. Oke, anak-anak ibu, di sini ada tugas mandiri. Tugasnya sangat-sangat gampang. Yang pertama, catatlah poin-poin penting dalam video ini ke dalam buku catatan kalian. Nah, seperti yang sudah ibu sampaikan di perkenalan kita melalui Zoom ya. Nah, yang kedua, menurutmu apa yang dimaksud dengan kebudayaan? Apa saja wujud dan unsur kebudayaan itu? Nah, jadi tugasnya ada 2. Tugasnya setelah selesai, kamu foto dan kamu upload kembali ke GCR atau Classroom. Oke anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thanks for watching.